10 laga tanpa kalah Arsenal harus terhenti oleh Liverpool. Tak sekedar kalah, Arsenal terbantai 4 gol tanpa balas. Lalu taktik apa yang digunakan Klopp untuk kalahkan Arteta kali ini? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Liverpool bermain dengan formasi andalan 4-3-3. Di belakang hanya Robertson yang absen. Di tengah, Fabinho bermain dengan Thiago dan Chamberlain. Sementara di depan, Firmino yang masih cedera menyegel posisi depan untuk Jota. Arsenal tampil dengan formasi yang berbeda 4-4-1-1. Di belakang, Tavares kembali dipercaya mengisi line up dibandingkan Tierney. Di tengah, Partey diduetkan dengan Lokonga. Sementara di depan, Lacazette bermain di belakang Aubameyang. Sukses taklukan Leicester dan Watford dengan formasi 4-4-1-1, Arteta kembali gunakan taktik tersebut. Saka dan Smith Rowe yang biasanya bermain sejajar dengan Lacazette kini bermain lebih dalam. Dampaknya Tomiyasu dan Tavares mendapat backup yang lebih solid dari Saka dan Smith Rowe saat bertahan. Tak hanya itu, untuk memuluskan niatnya bermain lebih bertahan, Arteta pun memilih bermain tidak terlalu agresif. Aubameyang dan Lacazette benar-benar tidak tertarik untuk mengejar bola dari kiper dan bek tengah lawan. Misalnya pada cuplikan ini, jarak Auba dan Lacazette sangatlah jauh dari Van Dijk dan Matip. Mereka justru lebih dekat ke gelandang, padahal normalnya penyerang depan yang mempressing bek tengah. Itu mengindikasikan bahwa Arteta menerapkan garis pertahanan dalam dan zonal marking saat bertahan. Arteta ingin pemainnya lebih fokus pada area bukan pemain saat mengejar bola. Itu membuat pemainnya tidak akan terpancing mengejar lawan di luar area jaganya. Dampaknya pertahanan pun jadi solid karena semua pemain selalu ada di posisinya termasuk 4 bek Arsenal. Hadapi taktik tersebut, Fabinho dan Thiago tampak leluasa melakukan build-up di belakang karena minimnya pressing dari Arsenal. Kondisi ini membuat Arnold dan Tsimikas leluasa maju ke depan membantu serangan. Hasilnya, Liverpool benar-benar menguasai pertandingan. Bahkan sebelum gol pertama tercipta, mereka menguasai bola sampai 69% berbanding 31% milik Arsenal. Tertinggal 2 gol, Arteta tak mungkin terus bermain defensif. Untuk itu, ia menginstruksikan pemainnya lebih berani untuk segera merebut bola. Kini semua pemain termasuk Tomiyasu dan Tavares tak sungkan untuk keluar dari areanya dan mengejar lawan terdekat. Situasi ini pun disadari oleh Klopp. Ia sadar sekarang akan ada situasi 3 penyerang melawan 3 bek di pertahanan Arsenal karena Tomiyasu atau Tavares keluar dari posisinya. Maka umpan-umpan langsung dan jauh ke depan mulai dilakukan Liverpool. Hasilnya terlihat jelas pada gol keempat. Tomiyasu terpancing mempressing Tsimikas. Di belakang terjadi 3 versus 3 dan gol keempat pun tercipta. Bukan hanya Tomiyasu yang mendapat nilai buruk pada gol ini, tetapi juga pada Ben White. Bek termahal Arsenal ini 2 kali kalah duel dengan Mane sehingga gol ketiga dan keempat tercipta. Gol ketiga pun tercipta dengan pola yang sama. Tomiyasu terpancing mempressing Tsimikas. Di belakang terjadi 2 versus 2 dan Ben White tak mampu mengantisipasi pergerakan Mane. Akhirnya gol ketiga pun terjadi. Bila Arsenal kena sial gara-gara pressing tinggi, Liverpool justru sebaliknya. Mereka mendapat untung dengan pressing yang mereka lakukan. Di sepanjang laga, Arsenal banyak sekali kehilangan bola dan salah umpan. Sebagian besar hal tersebut terjadi gara-gara pressing yang Liverpool lakukan.
Tercatat pada laga ini, total 12 kali Arsenal kehilangan bola atau salah umpan. Sebagian kesalahan tersebut mengakibatkan ancaman ke gawang Arsenal. Bahkan ada yang menjadi gol. Misalnya pada gol kedua, Tavares dikejar oleh Arnold dan dipressing oleh Chamberlain, hingga ia salah mengumpan malah ke Jota. Gol kedua pun tercipta. Banyak pemain Liverpool yang bermain baik di laga ini, tetapi Arnold patut diangkat mengingat konsistensinya pada 6 laga terakhir baik di klub maupun timnas. Total ia hasilkan 9 assist pada 6 laga tersebut yang hampir semuanya dilakukan dari crossing atau umpan silang. Termasuk pada laga ini, crossingnya di babak pertama dan kedua berhasil ciptakan 2 gol. Oke sobat semua, dapat disimpulkan pressing Liverpool lebih terkoordinir dan solid dibandingkan Arsenal. Alhasil saat Liverpool raih untung dari pressing, Arsenal malah buntung. Oh iya, sebelum pamit jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.